Selamat datang di Fragrance Pen Pals. Parfum yang wanginya enak, parfum yang wanginya populer. Betul. Disukai banyak orang. Kadang-kadang parfum-parfum populer itu harganya tidak terjangkau. Setuju. Tapi kita punya alternatif buat parfum-parfum mahal, wanginya disukai oleh umat manusia. Yap. Ini adalah 7 parfum alternatif Dari parfum mahal. Kita punya banyak genre berbeda di sini sebenarnya. Yep. Jadi ada yang woody aquatic, ada yang aromatic fougere, ada yang oriental, ada yang woody spicy. Yep. So ada yang akan banyak kita bahas di sini. Semuanya adalah versi lebih murahnya. Yep. Dari parfum-parfum yang tentu bisa sampai 2-3 kali lipat, bahkan lebih. Iya. Betul. Kita akan bahas dari sebelah mana dulu, Andar? Oke. Kebetulan karena kita nggak bawa tester spray, video ini disponsori sama tisu Alfamart. Thank you Alfamart udah ngirimin kita tisu. Enggak. Oke. Yang pertama, ini ada satu parfum yang belakangan baru baru gue review kebetulan pas Edwin lagi ke Bali, jadi gue review sendiri. Ini adalah Benetton United Dreams Dream Big, namanya sih lumayan panjang, dan kalau buat lo yang udah ngikutin channel ini pasti tahu dia ini alternatif dari parfum apa. Yes, Valentino Uomo Ataupun Dior Homme versi 2011. Yes. Wanginya itu chocolatey. Bedanya ini sama Valentino Uomo yang notabene adalah yang dia ikutin gitu ya. Si Valentino Uomo itu lebih creamy, dia tuh lebih citrusy, lebih airy juga. Jadi malah menurut gue bagus karena lebih gampang dipakai. Sama cocoa powder. Yes. Nah, bedanya ini lebih singy di opening, bahkan ketik sampai middle pun masih ada retain citrusnya. Tapi karena gue sudah punya 2 full dry down-nya, 2 parfum tersebut, di sini si Benetton Dream Big ini adalah Valentino Uomo. I see no difference. Nggak ada bedanya. Mantap. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau kalian pakai parfum yang akan bertahan lama itu kan dry down. Orang-orang akan cium dry down kalian gitu. Ini adalah alternatif terbaik. Yes, dengan harga di bawah 250.000, betul, lo bisa dapetin wangi yang kayak Valentino Uomo, sensual, klasik, romantis juga. Enak untuk dipakai malam hari. Yes. Oke. Indah. Sebelum lebih lanjut, video ini tayang setelah YSL Wild Parfum. Iya. Yang videonya ada di sini nih. Betul. Jadi itu gue reviewnya sendirian tengah malam. Karena ya Anda harus syuting Benetton, gue syuting di pulau berbeda ya. Nah, gue sempetin syuting tengah malam tuh soal YSL Wild Parfum yang wanginya gue sempat bilang di video itu mirip dengan beberapa alternatif. Dari brand lokal pun ada. Nah, tapi kalau mau yang brand lokal yang gue sebut di situ harganya di bawah brand lokal yang satu ini. Tapi secara packaging, secara scent quality ini bisa dibilang sedikit di atas brand lokal yang satu itu. Makanya kita akan bahas ini adalah Roehampton by Humans. Kalian pasti nggak asing sama brand ini karena marketing strateginya sangat gila-gilaan, dan mereka mostly sukses terus. Nah, ini adalah clone, nggak direct clone, tapi ini remind us of YSL Eau de Parfum
atau Le Parfum karena wanginya nggak terlalu jauh beda. Farhampton ini punya wangi ada citrus, ada greennya juga, terus ada Fruity. sedikit ya fruity, terus ada sedikit kesan minty sedikit aja. ada lavender kan? Iya, dan ya mostly sweet, ada soapy-nya juga. Modern Fougere. Modern Fougere banget. Modern Fougere. Mirip dengan YSLY. Iya, dan bedanya dia sama brand lokal yang pernah kita sebut, Iya. itu kita pernah review juga di sini, itu adalah Ouds yang side. Farhampton ini walaupun harganya sedikit lebih mahal, mungkin bisa dibilang 2 kali lipatnya karena Ouds kan 100 ribuan, cuman dia 30 mili ya. Iya. Si Farhampton ini scent quality-nya tuh lebih bagus. Betul, dan tapi dia tidak ada mint-nya. Iya. Sedangkan Ouds ID itu yang Ouds Psych itu punya mint. Yep. Oke, itu adalah Farhampton, jadi worth it banget buat lu yang nyari scent modern, abis itu mass pleasing, dan lu mau support local brand. Farhampton. YSLY. Yep. Nah, yang ketiga Legendary. Legendary, yang alternatifnya dia juga legendary banget. Betul. Dan dengar-dengar si Green Iris Tweed itu juga dibuat oleh Pierre Bourdon, tidak hanya oleh Erwin Creed kalau nggak salah. Jadi Pierre Bourdon tuh kayak ada masalah sama Creed, akhirnya dia cabut, pergi ke Davidoff, bikinlah si Cool Water gitu. Yang membedakan si Cool Water ini nggak punya number green. Iya. Yang notabene di Green Iris Tweed itu lumayan prominent. Jadi kalau kalian beli Molecule O2 bisa di layering sama Davidoff Cool Water mungkin jadi Green Iris Tweed. Iya, dan sometimes buat lo yang punya Green Iris Tweed, lo deket-deket sama orang bakal bilang kayak, lu wangi pakai Cool Water ya bro. Betul. Mungkin Green Iris Tweed lebih polish aja. Dan Green Iris Tweed itu didesain untuk King Edward III. Jadi raja Inggris. Nah itu sebenarnya segini, kalau misalnya dirilis sama Creed-nya di abad 20 memang, tahun 1980 something, 60, I don't know. Tapi didesain sebelum dirilis ke publik, didesain buat ke keluarga kerajaan Inggris tuh udah ratusan tahun yang lalu, gitu. Jadi heritage-nya bagus si Green Iris Tweed. Nah versi mass marketnya yang dikuasai sama brand designer itu dipegang sama Davidoff. Yes. Yang mana sampai sekarang masih laku nih. Masih laku banget. Kalau mau lihat review lengkapnya nanti kita akan buat review lengkapnya untuk satu parfum ini. Karena dia di Indonesia punya pesaing. Tuh, banyak sekali pesaing. Dijual di mana-mana. Dijual di mana? Oke. Dan intinya tadi ini itu harganya 200 di bawah 250.000, ini 300 ribuan. Ini juga di bawah 300.000. Yes. Dan dia 270 kalian bisa dapat. Dia itu terinspirasi dari parfum yang harganya jutaan. Yep. Oke, next. Ini juga keluarnya belum lama. Satu parfum Mart. Tapi gue belum tahu sekarang di Indomart, Alfamart gitu udah ada apa belum ya. Tapi kalian bisa cek di akun e-commerce. Yes, nanti linknya kita taruh di bawah. Digadang-gadang parfum ini memiliki wangi yang mirip sekali dengan Paco Rabanne 1 Million Lucky. Jadi yang botolnya itu silver ya, ada aksen goldnya. Itu bisa dibilang adalah versi mature dari semua flankersnya 1 Million. Yep. Karena 1 Million juvenile, childish, not childish, I mean teenage. Dan satu hal dari parfum ini, selain botolnya sih emang kayak botol shampoo sih kalau Gillette, iya kan? Karena emang kalau Romano lu pasti awalnya taunya ini shampoo. Tapi ya, look at the sprayer. Boleh di spray ke udara, Bapak? Oh, Dior. Sekali lagi ya. Lagi. Mantap, Dior banget nih. Untuk harga 150.000 ini gila, dan kita masuk ke scent-nya. Dude, slow. I smell jasmine. Dari sini ya. Wah ini bagus, serius. Kalau misalnya kalian on budget,
punya duitnya misalnya 200.000, terus pengen beli parfum di bawah 200.000, plus bisa dapat shampoo-nya, dapat shower gelnya, lo beli Romano deh. Betul. Tapi gila ya, walaupun ya 1 Million Lucky gue sempet cium, dia itu emang lebih hazelnut gitu wanginya. Betul. Tapi plumnya dan di 1 Million Lucky plumnya itu lebih prominent. Ini memang tidak sekompleks itu. Tapi kalau dibilang scent quality-nya ini murahan, enggak. Ini bagus scent quality-nya. Dan untuk kalau misalnya lu pakai di depan orang awam yang nggak tahu, lu akan kecium kayak 1 Million Lucky emang. Betul. Oke, dan lu bakal dapet komplimen banget sih pakai parfum ini. Khususnya di Indo ya, yang notabene di era modern ini hampir semua parfum ngeluarin wangi-wangi yang arahnya ke sini. Tuh di test strip. Yep. Ya, ini adalah Romano Grandiose. Jadi kita akan tulis detail nama-nama parfum ini di bawah di deskripsi supaya kalian juga gampang carinya. Oke, that was it. Ada 4. Harganya berapa tadi? 150 ribuan. Wow. Iya. Tapi kayaknya dikit lagi hati-hati naik ya. Iya. Ya kalau harganya naik sih bukan salah kita. Iya. Kalian bisa komplain ke Romano ya. Iya. Oke. Dan ya satu parfum ini kita udah pernah review juga. Dan wow, for the price, gila. Karena brand ini tuh orang-orang mungkin cuma yang diharap tuh Burberry London, yang Tobacco Warm itu, atau Weekend ya kalau orang-orang zaman dulu. Burberry Weekend. Tapi sejak line-nya Mr. Burberry kurang di-appreciate, meskipun dia dibuat oleh Francis Kurkdjian. Namun si Indigo ini, Mr. Burberry Indigo ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Tidak hanya wanginya enak, tapi performance-nya wow. Dengan harga tester di bawah 500.000, kalian bisa dapetin wangi yang seperti apa? Mirip sekali dengan Acqua di Gio Profondo. Versi kalau dari Superior pun dia ada mirip dengan Profumo-nya juga. Betul. Ada resiness sama spiciness dari Profumo. Tapi bedanya adalah si Burberry Indigo ini punya mint, dan mintnya tuh cukup natural. Well done lah. Dan dia nggak ada incense-nya. Kalau Profumo itu kan incense-nya strong ya. Makanya memang lebih modern, lebih mirip Profondo sih. Jadi kalau misalnya lo mau mengaitkan antara Acqua di Gio Profumo dan Profondo, Profumo dia di tengah Profondo. Profondo lebih light menurut lebih light, lebih simple. Ini tuh lebih ada nya dan lebih rich, lebih ada kicknya gitu. Betul, kicknya dari si mint tadi. Rosemary, fruity, lalu spicy rosemary, aromatic, fruity. Ada aquaticnya juga. Ada aquaticnya juga, ada minty. Dia didesain, kalau misalnya Acqua di Gio itu menggambarkan Mediterranean Sea di Italia sebagian selatan. Ini itu British Coast. Misalnya di daerah Brighton gitu. Jadi Inggris, pantai Inggris lah, bukan pantai Italia. Jadi agak minty, agak lebih dingin. Gitu. Oke, mantap. Next. Ini parfum yang hilang di marketplace. Begitulah. Karena brand ini sempat banyak dibikin hype sama banyak reviewer. Terutama parfum yang katanya mirip Bleu de Chanel parfum. Yes, I am the king. I don't like the name, agak gimana ya? Yes, I am the king. Tapi botolnya bagus itu parfum. Dan memang mirip sama 89% mirip sama Bleu de Chanel parfum. Tapi ini beda, ini bukanlah klon dari Dior atau Chanel. Ini adalah klon dari satu parfum niche. Klon dari Serge of Herbapura dan Al Haramain. Al Haramain yang Amber Oud yang Gold Edition. Dia juga wanginya arahnya sama.
Dan ya mungkin buat lo yang udah pernah nyobain Geparlis atau Geparlis sih. I don't know, Geparlis. Geparlis, lo akan tahu kualitinya Geparlis itu memang dia itu kualitinya lebih tinggi daripada harganya dijualnya. Yeah. Secara harganya dulu waktu awal-awal keluar ya masih di 300 ribuan. Sekarang udah 400-an memang. Yes. Dan bahkan parfum ini semenjak menghilang dari marketplace, gue lihat ada yang jual 800 ribu dan ada yang beli. Ya itu tidak perlu dibeli ya kalau 800 ribu tuh. Come on. Oke, kita boleh coba. Jahat banget itu orang. Tapi kita lihat parfum ini. Mau lagi? Boleh. Oke. Karena dia mengcopy wangi dari parfum yang harganya, waduh, luar biasa. 12 kali lipat atau lebih. Ya, Kino Surjov. Niche yang sangat mahal ya. Buat lo yang penasaran wanginya, dia itu fruity banget. Kayak lo ada fruit bowl di depan lo, kayak macam-macam banget. Lo kayak bisa nyium ada melon, ada mungkin pisang, ada yang tangy juga, ada muskinessnya lumayan mendominasi juga. Jadi floral. Kalau lo lihat lo nyium di sini, lo bayangin aja fruit punch atau fruit bowl depan lo ada buah yang udah dipotong-potong ya. Lo lagi sarapan tuh. Iya. Yeah. Di resort daerah Italia bagian selatan. Iya. Dan dibalut sama emas wanginya gitu. View lo bagus banget gitu. Buat ketika lo di sarapan di hotel mewah itu. Itu kayak gitu. Karena ini citrusnya itu dibuat seperti parfum Italia banget. Yep. Kalau misalnya kalian akrab, misalnya Terre d'Hermes itu French banget stylenya. Chanel juga French banget. Bleu de Chanel, I mean. Itu bisa dibilang sedikit minimalis, tapi musky. Prancis banget lah. Yep. Nah ini Italia banget nih. Fruity sweet, musky, dan yang penting nggak bakal ada orang yang nggak suka sama parfum ini. Betul. Kalian akan kalau datang ke kantor pakai ini tuh smash pleasing itu. Jadi gue bisa ngeliat ada kewajaran para reviewer bikin high parfum ini. Betul. Yep, karena emang ini smash pleasing banget dan enak banget. Oke, well itu adalah untuk harga berapa? Gue dapet di harga 280 ribu. Tapi sekarang kalau lo cari di Tokopedia atau di Shopee gitu, gue nggak tahu sih harganya berapa. Jadi kita nggak bisa jamin ya? Yap. Jadi bisa dicek aja. Dan ya itu dia Geparlis Cedre Bleu. Terakhir, parfum yang menjadi primadona di kolom komen. Nah, oh iya, nih ngomongin soal parfum ini, Egno First Class banyak yang ngomong ke kita kalau ini gue blind buy tapi ternyata dia lebih potent. Terre d'Hermes pun potent gitu maksudnya ya kan. Iya. Kita compare itu sama Terre d'Hermes dan Terre d'Hermes potent. Bedanya ini lebih light dan easy lebih to light wear. Betul. Yeah. Jadi kalau misalnya kalian berangkat dari Nautica Voyage, kalian baru aja beli parfum yang jedanya aquatic, terus pakai ini terus ngerasain ini potent. Iya, memang jelas. Tapi kalau kita bilang di video ini lebih light dari Terre d'Hermes, karena Terre d'Hermes jauh lebih potent, bahkan banyak yang benci. Yep. Gitu. Jadi kalau misalnya mau nge-compare parfum ini, janganlah compare sama yang aquatic karena jelas ini memang lebih potent. Tapi kalau lo compare sama Terre d'Hermes, ini jauh lebih mudah dipakai. Even betul. Dari Daniel Icon ya. Betul. Daniel Icon masih jauh lebih white floralnya, nerolinya, black peppernya jauh lebih bomb. Ini masih lebih fruity, lebih light. Yep. Tapi kalian akan dapetin wangi yang lebih maskulin, lebih beda, lebih berkelas dibanding aquatic pada umumnya. Yes. Karena ini wanginya unik. Yep. Gitu. Dan kalian sudah tahu parfum ini, kita sudah review. Dia sangat worth the price, classy, bitter, fruity, fresh, woody. Dan somehow fun juga. Iya. Anak pertama dari anak kedua dari Terre d'Hermes. Kalau anak pertama tuh Daniel Icon. Yep. Dan ini anak kedua yang kalem.
nggak peduli sama kakaknya sama adiknya. Kayak gitulah pokoknya. Nice. Oke, jadi inilah ada 7 parfum alternatif ya, alternatif kita nggak bilang clone. Ini alternatif dari parfum-parfum yang harganya mahal. Betul. Nah, kalau kalian mau tanya juga alternatif parfum ini yang lebih murah apa bang? Lo komen. Iya, nanti kita akan balas di situ. Yes. Gak apa-apa. Atau kalau misalnya kesempatan kita bisa review, mungkin kita bisa review seperti itu. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah untuk yang merasa terbantu gitu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.